hak bebas dari perbudakan, hak persamaan dalam hukum, kebebasan beragama, dan bebas dari hukuman yang berlaku secara surut. Itu yang derogatif. Tetapi next. Nah, akan tetapi kalau kita lihat kasus tentang pemenuhan HAM oleh negara terhadap sipil dalam kasus pandemi COVID, ternyata yang tadinya hak itu tidak dapat kesampaian seperti kebebasan beragama, kebebasan pribadi, itu kan kalau kita lihat dalam tayangan PowerPoint bahwa yang termasuk non derogatif itu adalah yang tidak dapat pelaksanaannya dalam kondisi apapun, sekalipun dalam kondisi darurat, adalah hak untuk hidup, larangan perbudakan, hak untuk tidak dituntut hukum yang berlaku surut atau retroaktif, hak persamaan di depan hukum, hak kebebasan pribadi, dan hak kebebasan. Yang dua di bawah itu kebebasan pribadi, hak kebebasan beragama. Kalau kita lihat di dalam kasus pandemi COVID, ternyata masuk hak derogable right atau hak yang dapat dikesampingkan ataupun tidak dengan alasan keadaan darurat. Contoh, ketika kemarin PPKM, maka hak kebebasan itu tidak terlebih dahulu. Kita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh pergi liburan untuk menikmati kebebasan, menikmati tadi wisata. Bertemu dengan orang tua pun dilarang pada hari Lebaran. Padahal itu adalah hak kebebasan pribadi. Yang berdasarkan teori ini, hak kebebasan pribadi tersebut merupakan kategori non derogable right. Tapi dalam kenyataannya, bagaimana menurut analisis saudara, apakah ini termasuk dalam perbuatan melanggar HAM kemarin kita dengan alasan keadaan darurat tadi demi keselamatan jiwa manusia kan di atas segalanya, maka ekonomi, pendidikan, kebebasan dikesampingkan terlebih dahulu. Kebebasan beragama pun kemarin dibatasi. Kita sholat Idul Fitri, sholat hari raya, sholat taraweh kemarin semua dilaksanakan di rumah masing-masing bagi mereka yang Islam. Bahkan ada beberapa hari besar baik nasional maupun keagamaan yang digeser. Yang harusnya tanggal 20 umpamanya menjadi tanggal 21. Nah, apakah alasan ini sudah tepat? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Menunda, mengesampingkan hak asasi yang tidak dapat dikesampingkan sesungguhnya, tetapi menjadi hak yang dapat dikesampingkan. Apakah tepat? Nah, tinggal untuk melihat kasus itu tepat atau tidak, kita melihat realitas. Harus ada sebuah kepastian. Karena ini menyangkut hak asasi, hak kebebasan. Jadi ketika kita menunda hak kebebasan tadi, mesti berhati-hati betul. Mesti pakai ukuran, pakai parameter. Tidak boleh seenaknya dan tanpa kepastian. Misalkan kita dibatasi kebebasan untuk keluar rumah. Kemarin kasus PPKM. Diperpanjang lagi seminggu, diperpanjang lagi seminggu sampai ganti istilahnya menjadi PPKM level 4, 3, 2 kan begitu. Jalan semua ditutup aksesnya. Dan kita seharusnya boleh masuk ke kota, orang kabupaten tidak boleh masuk ke kota, tutup akses jalannya. Nah, selama itu dilakukan menggunakan kepastian dan ukuran, maka menurut saya itu masih diperbolehkan. Jadi kalau saya ingin menerapkan PPKM, kalau pemerintah ingin menerapkan PPKM, berapa waktu yang dia butuhkan agar ukuran keamanan COVID itu bisa dicapai?
Umpamanya saya butuh membatasi hak warga masyarakat untuk menurunkan PPKM dari level 4 ke level 3, saya butuh waktu 2 minggu. Makanya PPKM akan saya kerjakan selama 2 minggu. Kan itu harusnya. Jadi ada kepastian. Lalu ketika tidak tercapai selama 2 minggu, maka upaya apa yang harus dilakukan? Karena kalau bekerja tidak ada ukuran, juga. Kenapa? Karena dalam jangka waktu 2 minggu ini saya akan melakukan A, B, C, D, upaya-upaya ini, sehingga dengan parameter tadi maka harapannya dari 4 menjadi 3. Lalu ada evaluasi. Setelah 2 minggu itu levelnya turun atau tidak? Berapa persen tingkat keberhasilannya? Karena kepastian ini menyangkut terhadap pembatasan hak tadi. Itu ya kira-kira. Jadi tidak bisa kita membatasi hak-hak orang, tetapi tanpa ukuran dan tanpa ada sebuah kepastian bahwa saya butuh melakukan pembatasan selama sebulan cukup agar anak-anak bisa sekolah lagi. Kan mestinya begitu. Tetapi kalau asal perpanjang lagi, diperpanjang lagi tanpa diberi alasan yang jelas, kenapa ini mesti diperpanjang? Lalu yang sudah dilakukan oleh pemerintah hasilnya berapa persen? Penurunan tingkat kematian berapa persen? Orang-orang yang dirawat di rumah sakit turunnya berapa persen? Tanpa ini diberitahu, sehingga mungkin ini bisa dapat dikategorikan ada masuk pelanggaran. Karena tidak ada kepastian, tidak ada ukuran, tidak ada parameter. Karena kalau semua itu mudah, kan gitu. Semua juga bisa melakukan. Misalkan terjadi kasus di kota Cirebon, semua akses jalan masuk ke kota Cirebon tutup. Kita kota Cirebon akan tutup akses jalan ke kota Cirebon dan saya waktu 2 minggu jalan ini mohon maaf kepada semua pengguna jalan masyarakat kota dan kabupaten yang menggunakan akses jalan ini akan kami tutup dulu selama 2 minggu karena kami akan mengerjakan A, B, C, D dan harapannya dalam 2 minggu ke depan angka rawat inap di rumah sakit karena COVID akan turun menjadi sekian persen. Sebaran COVID-19 di kota Cirebon akan turun sekian persen. Jadi kita lihat 2 minggu ke depan apakah betul apa yang dikerjakan pemerintah atau hanya sekedar jalan. Nah, ini jadi harus berhati-hati karena ini menyangkut pelarangan terhadap kebebasan orang lain, kebebasan manusia. Kalau kita lihat teorinya dalam teori non derogable right bahwa salah satu hak yang tidak boleh dikesampingkan adalah hak kebebasan pribadi dan hak kebebasan beragama. Nah, kan begitu. Ini teori. Bahwa ada hak yang tidak bisa ditunda, pelaksanaan ini ditunda, bukan dihilangkan, ditunda terlebih dahulu. Salah satunya adalah hak kebebasan pribadi dan hak kebebasan beragama. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi perspektif HAM terhadap kasus penanganan COVID. Karena sekarang realitasnya penanganan COVID-19 yang ada di negara kita, bahwasanya PBB, WHO menyatakan bahwa angka aman untuk sebaran COVID, untuk kasus COVID itu adalah di 5%. Kalau kondisi COVID dalam satu negara 5%, maka itu aman menurut WHO. Nah, sedangkan di negara kita, berdasarkan data daripada COVID, tim penanganan COVID dan dari Kementerian Kesehatan, bahwa kondisi sebaran COVID di negara kita sekarang itu pada posisi 2%. 5% saja kata WHO sudah aman, ini 2% sekarang. Tetapi dalam kenyataan Indonesia ini salah satu negara yang list merah.
negara yang di list merah, negara yang dianggap berbahaya. Maka orang-orang Indonesia belum boleh bepergian ke negara itu karena kita di list merah. Akhirnya coba Presiden Jokowi melakukan lobby internasional, tetapi apa yang dilobikan di internasional sana dengan kenyataan di negara kita berbanding terbalik. Kalau kita sudah menyatakan aman, ya sudah. Maka kehidupan di negara kita jangan sampai muncul kesan loh aman. Itu sekolah masih boleh, kok masih ada hybrid pembatasan, kadang online, kadang offline. Nah, berarti belum aman kalau, ya kan? Jadi kesan yang terbaca kan begitu. Tunjukkan bahwa kita adalah sebuah bangsa yang sudah terbebas dari COVID dan sangat aman karena angka 2%. Kan gitu ya. Sehingga kehidupan normal pun harus mulai dibuktikan oleh pemerintah kita. Jangan ini masuk ke mall dijaga ketat betul. Harus bawa surat vaksin, anak-anak ya mama kalau mau ke mall nggak bawa anak kan repot juga. Artinya di kehidupan negara kita belum menunjukkan bahwa kita ini memang aman 20%. Masih ada hal yang ternyata di negara kita masih penerapannya masih sangat seolah-olah kita pada level 4. Seolah-olah kita masih di atas 5%. Kan begitu ya. Gitu ya. Nangkep ya poinnya ya. Nangkep nggak poinnya? Universal Declaration of Rights 1948 pasal 29 ayat 2 tentang pembatasan tadi. Sana dijelaskan bahwa hak-hak dan kebebasan dasar manusia hanya dapat dibatasi oleh undang-undang. Kemarin undang-undang kekarantinaan. Tapi kalau untuk PPKM-nya pakai Perpres. Peraturan Menteri Dalam Negeri ya. Tapi kalau berdasarkan pasal ayat DHR baik, maka itu harus oleh undang-undang. Dibuat undang-undang karena akan membatasi kebebasan. Nah, saudara korelasikan dengan kasus COVID kemarin. Apakah pembatasan itu undang-undang atau peraturan dalam negeri? Dan saudara analisis terhadap bunyi pasal 29 ayat 2 bahwa hak-hak dan kebebasan dasar manusia hanya dapat dibatasi oleh undang-undang. Makanya saya kasih garis kuning itu dapat dibatasi oleh undang-undang. Underline-nya berarti di situ. Kenapa demikian? Karena dengan tujuan menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum di dalam masyarakat. Persoalan kalau pembatasan kebebasan tidak dengan undang-undang, di situ persoalannya ada indikasi pelanggaran HAM secara normatif, perspektif normatif legalistik. Kalau kita pakai pada sistem hukum Eropa kontinental. Kenapa demikian? Biar ada kepastian. Eropa kontinental kan judulnya kepastian hukum. Walaupun tujuan hukum itu adalah keadilan, bukan kepastian. Karena kepastian hukum itu bukan berarti kepastian hukum. Karena arti hukum itu bukan hanya berarti tapi kompleksitas pengertian. Oleh karena itu berbicara kepastian hukum tidak sama dengan berbicara kepastian. Tapi kalau kita bicara kepastian seolah-olah itu kepastian. Maka dari itu idealnya yang harus kita junjung tujuan hukum itu cuma keadilan sulit, tegak dan
selama hukumnya masih begitu, karena ada pengacara bahaya menegakkan keadilan. Kalau nggak dibayar nanti, makanya sekarang ada LBH. Kayak gitu ya. Kita lanjutkan. Kemudian pembatasan hak. Pembatasan dapat pula terjadi selain tadi pasal 29 dalam rangka mempromosikan kesejahteraan umum, general welfare dalam masyarakat demokratis. Jadi kalau itu tujuannya untuk kesejahteraan umum boleh mengusung betul-betul kemaslahatan banyak, keselamatan semua orang. Yang berikutnya, pembatasan dapat terjadi atas dasar alasan kepentingan nasional. Cuma kepentingan nasional yang seperti apa yang dimaksud, ini juga pasti ada dasar hukum yang kuat. Yang terakhir, dalam keadaan yang sah. Makanya kemarin ada undang-undang menyatakan bahwa COVID-19 negara dalam keadaan darurat yang membahayakan terhadap bangsa. Next. Yang tadi itu akan berdampak terhadap pelanggaran HAM. Jika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dampaknya adalah pelanggaran HAM diatur di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang 39 tahun 99. Gitu ya. Walaupun nanti ini ada diatur ulang di dalam Undang-Undang tentang peradilan HAM. Genosida, kejahatan terhadap manusia itu diatur lagi dalam. Makanya saya bingung nih terhadap undang-undang HAM. Mana hukum formilnya, mana hukum materialnya. Kalau di hukum pidana itu jelas, hukum materialnya ya KUHP, kitab hukum pidana ataupun yang di luar KUHP. Jadi ada yang delik umum, ada yang delik khusus, luar dan dalam KUHP. Itu hukum materialnya. Lalu hukum acaranya, hukum formilnya ya jelas, kitab undang-undang acara pidana. KUHP itu hanya berbicara tentang bagaimana proses agar perbuatan pidana ini dapat diproses hukum. Ada penyidikan, penyelidikan, barang bukti, dan seterusnya. Kan begitu ya? Kalau di dalam undang-undang HAM, ini hukum materialnya tidak jelas. Hukum formilnya tidak jelas. Kalau judulnya undang-undang peradilan, berarti kan hukum acara nih, seperti peradilan DUN, berarti hukum acara. Tetapi di sana diatur lagi perbuatan materialnya. Hukum materialnya diatur juga dalam undang-undang perbuatan. Di sana ada kejahatan, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, apalagi pembunuhan massal. Walaupun di sana banyak pasal-pasal yang rancu. Contoh, pembunuhan massal itu berapa orang yang harus dibunuh sehingga dapat dikategorikan pembunuhan massal. Di dalam penjelasan pasalnya cukup jelas. Apakah 3 orang, 5 orang, 10 orang sehingga itu masuk ke pembunuhan massal? Kerancuan-kerancuan kita menjadi salah satu pegangan undang-undang, sehingga mungkin karena faktor itu juga banyak kasus pelanggaran HAM yang sampai hari ini belum ada satu kasus pun yang dapat diadu peradilan HAM. Walaupun kejahatan HAM-nya banyak sekali. Banyak sekali kejahatan HAM. Tapi adakah pelanggaran HAM sampai hari ini? Hukum formil dan hukum materialnya tidak jelas. Harusnya tertib. Undang-Undang 39 berbicara hukum material tentang perbuatan, larangan, ancaman pidana. Dan begitu harusnya. Nah, berbicara tentang Komnas HAM nggak usah masuk di Undang-Undang 9. Silakan diatur sendiri. Karena ada Komnas HAM, ada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bingung juga ini. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apa peran dan fungsi dia sebagai Menteri Hukum? Mungkin jelas ya. Tetapi sebagai Menteri Hak Asasi Manusia ini ada satu bentuk
pelayanan apa yang dilakukan tersebut terhadap proses pelayanan hak asasi manusia. Mestinya kan begitu. Jadi ada tumpang tindih, di sana ada Komnas HAM, ada KPAI, ada seterusnya. Di sini ada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Coba saudara menafsirkannya. Di mana peran kementerian tersebut terhadap hak asasi manusia? Ada yang bisa jelaskan ke saya? Anto, coba dijelaskan. Atau siapa? Kira-kira Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau Menteri Hukum jelas. Tapi ini Menteri Hak Asasi Manusia. Di mana dia berperan? Di dalam pemenuhan hak asasi manusia. Gimana saudara bisa menjelaskan? Nah, nanti saudara cari tahu sih. Apa itu? Tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari kementerian tersebut. Karena ada kalimat dan hak asasi manusia. Sementara ada Komnas HAM diatur dalam yang begitu nggak usah ada. Ngapain juga undang-undang berbicara tentang Komnas HAM? Hanya bisa saja yang begitu karena Komnas HAM independen dibentuk berdasarkan undang-undang tersendiri. Jangan, karena ini akan menjadi rancu. Dia berbicara tentang hukum material, tapi banyak hal dia disebutkan di sana di Komnas HAM, di Undang-Undang 39. Sementara di judul undang-undangnya peradilan HAM, tapi ngomongin hukum material juga. Kan menjadi bingung kita akhirnya. Ini mana hukum materialnya? Karena kalau ada peradilan, ya kan kita punya peradilan HAM nih, mesti ada hukum acaranya. Apakah hukum acara peradilan HAM mengacu kepada hukum acara pidana? Kan tidak. Karena ada undang-undang sendiri. Di sana diatur tentang HAM, penyidikan HAM, pembuktian acara HAM. Berarti kalau begitu tidak mengacu kepada kitab undang-undang acara pidana. Walaupun peradilan HAM itu adalah pidana, proses persidangannya, itu kan. Tetapi apakah sama? Beda. Pembentukannya berbeda. Nanti setelah UAS, TS lah, pembentukan peradilan HAM dan peradilan HAM. Karena peradilan HAM itu ada dua. Dan peradilannya ada di mana? Bingung. Cari peradilan HAM. Kalau nemu, silahkan keliling Indonesia. Cari ada misalnya peradilan HAM. Ada nggak? Gak bakal ada kan? Beda dengan peradilan pun ada jelas. Kalau kita nyari di kota, di kabupaten, pasti ada tuh. Karena peradilan tingkat pertamanya PT UN itu ada di Jawa Barat. Kemana pengadilan tingginya? Nah, bingung juga. Tingginya ada di mana? Pengadilan pertamanya ada di Jawa Barat, di Bandung. Kalau pengadilan tingginya masa di Bandung? Ya mungkin juga kan. Cara cari. Nah, yang begitu harus tahu. Orang kuliah acara PT UN, pengadilan tuhnya aja nggak tahu. Jadi saudara ngomong apa? Cerita panjang lebar tentang saya tahu kampus UGJ dan seterusnya, kampusnya ada sekarang. Sudah pernah? Belum ke kampus UGJ-nya? Belum pernah. Kan lucu kalau. Ini yang banyak akhirnya pengacara-pengacara tidak tahu. Betul itu ada. Oh, se-Indonesia pengadilan tun itu cuma ada 4. Di mana saja yang 4 itu? Nah, dari tahu saja pengadilan. Dan kadang-kadang pengadilan tingginya bisa pengadilan pertama untuk kasus sengketa pemilu kada dan pemilihan umum. Nah, itu materi itu. Yang penting sekarang peradilan HAM. Di mana peradilan HAM? Di mana kompetensi dari peradilan HAM untuk memutuskan periksa perkara pelanggaran HAM? Ya, lebih spesifik nanti peradilan HAM itu setelah tes. Ya, dan bisa perkara pelanggaran HAM dan HAM dan pelanggaran HAM ada
Apa pelanggaran HAM itu? Saudara lihat pasal 1 angka 6 Undang 39 tahun 99. Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat. Perbuatan seseorang sudah pasti nih. Kalau perbuatan seseorang orang yang memiliki kekuasaan, tidak mungkin orang biasa bisa melakukan kejahatan HAM. Caranya bagaimana? Mesti seseorang tapi memiliki kekuasaan. Selalu saya katakan siapa bekas pelanggar HAM itu? 1 pengusaha, 2 penguasa. Sudah pasti itu pelakunya. Karena dia yang memiliki kekuasaan. Penguasa bisa sewenang-wenang terhadap secara fisik sewenang-wenang. Kalau kesewenang-wenangannya dilakukan secara administratif, nah ini urusannya dengan peradilan. Kalau kesewenang-wenangan itu dilakukan secara fisik oleh aparatur negara, maka inilah yang hak asasi termasuk itu ya, penguasa, pengusaha. Ada juga siapa? Orang tua juga termasuk di dalamnya nih. Seseorang yang dimaksud adalah orang tua, karena orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak. Pokoknya tidak mau tahu, saudara harus kawinnya saja. Itu, nah itu pelanggaran HAM itu. Dia jelaskan, karena orang tua punya kekuasaan anak. Yang kedua, berdasarkan pasal 1 angka yang termasuk pelanggaran HAM adalah baik sengaja maupun tidak sengaja atau kesalahan yang secara melawan hukum. Jadi unsurnya adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara. Pasal nih. Yang kedua, baik sengaja maupun tidak sengaja perbuatan tadi atau kesalahan yang secara melawan hukum. Jelas tuh. Itu ada niat. Yang ketiga unsurnya adalah mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut. Mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang makanya ini merupakan pelanggaran HAM. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya beri kesempatan diskusi selama setengah jam.